disebut di dalam Al-Quran orang takwa. Orang takwa itu adalah orang yang mengamalkan agama itu secara sempurna. Kalau orang itu sudah takwa, dijamin oleh Allah SWT di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari seluruh kesulitannya. Apapun kesulitan yang dihadapi, akhirnya ada jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki kepada dia dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Lihatlah kehidupan orang-orang takwa, yaitu para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Mereka menghadapi macam-macam masalah dari segala arah, tapi senantiasa mereka ini ada jalan keluar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, masalah datang dari rajanya, datang dari masyarakatnya, datang dari keluarganya, tapi ini orang takwa, ada jalan keluar juga. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ini contohnya orang-orang takwa. Bagaimana mereka telah menghadapi masalah-masalah dari segala arah. Diteror dari segala arah, diancam dari segala arah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, akhirnya ada jalan keluar juga. Kekuatan yang paling besar pada waktu itu, kekuatan Persia, kekuatan Romawi, mufakat untuk menghancurkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi justru kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan para sahabat itu semuanya hancur di bawah telapak kaki para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Begitu juga orang-orang yang takwa setelahnya. Ini cerita kita teruskan supaya kita ini faham bahwa jaminan Allah bukan hanya untuk Nabi dan para sahabat, tapi orang-orang yang setelah Nabi dan para sahabat pun yang betul-betul takwa. Kita punya sejarah 1400 tahun juga senantiasa mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah SWT. Yang paling terkenal di negeri kita ini adalah ceritanya Wali Songo. Ini contohnya orang-orang takwa pada akhir zaman. Mereka datang di negeri kita ini, tidak punya senjata, tidak punya tentara, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, hanya punya agama ini saja. Dia telah menghadapi kekuatan terbesar pada waktu itu, Mojopahit. Tetapi semulaikan mereka senantiasa mendapatkan jalan keluar. Menghadapi masalah yang sulit-sulit, akhirnya mereka mendapatkan jalan keluar juga. Sehingga akhirnya berbondong-bondong manusia telah masuk Islam di negeri ini dari segala arah. Mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam sejarah banyak sekali bagaimana orang takwa senantiasa mendapatkan jalan keluar dari seluruh kesulitannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Mulaikan Allah SWT. Bukan hanya itu saja, dengan takwa, kalau orang itu amal agama dengan benar, Allah akan kasih kefahaman ilmu-ilmu yang tidak difahami oleh orang lain. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah hidayat bagi orang-orang takwa, petunjuk bagi orang-orang takwa. Maknanya, orang itu tidak bisa paham Al-Quran hanya dengan kalau dia pandai bahasa Arab. Dia pandai nahwu, shorob, balaghah, asbabun nuzul.
Ini penting, memang untuk memahami Quran perlu peralatan-peralatan keilmuan yang banyak. Tetapi seluruh peralatan keilmuan itu tidak ada jaminan dia akan paham benar kepada Al-Quran. Yang ada jaminan dari Allah, hudal lil muttaqin. Kalau kehidupan dia kehidupan takwa, maka baru Allah kasih kefahaman kepada isi Al-Quran ini. Maka kita terheran-heran memulaikan kalau kita membaca kitabnya para ulama-ulama dulu. Ya. Bagaimana satu orang bisa menulis beribu-ribu jilid kitab. Ya. Kita ini membaca saja seumur hidup nggak akan selesai. Ya. Mereka ini menulis, mengarang, menyusun. Yang semua adalah diambil daripada makna-makna Al-Quran, makna-makna hadis Nabi. Ya, ini ilmu yang bersumber dari takwa. Jadi ilmu itu bukan hanya bersumber dari orang itu membaca, menulis, tidak. Mengkaji, mudzakarah, berdebat, engkel-engkelan. Nah, mulaikan Allah Ta'ala ilmu agama ini, mulaikan Allah Ta'ala di antara sumbernya yang ada jaminan dari Allah adalah takwa. Kalau orang itu kehidupannya kehidupan takwa, kehidupan yang betul-betul sempurna mengamalkan agama, baru dia ini akan punya kefahaman yang dalam mengenai Al-Quran. Dan mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian hasilnya takwa di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa digiring rombongan-rombongan menuju surga. Hasilnya takwa. Ketika mereka sampai di pintu gerbang surga, ternyata pintu-pintu sudah dibuka. Para malaikat-malaikat sudah menyambut mereka. Para malaikat mengatakan, tibtum, kamu telah sukses. Fadkhuluha khalidin, masuklah surga kekal abadi selama-lamanya. Nah, ini yang kita usahakan dengan malaikat. Sekarang ini ada orang punya kefahaman, saya sudah sholat 5 waktu, maka saya sudah mengamalkan agama sempurna. Ya ini belum, itu baru mengamalkan sebagian amalan agama. Ya, cara wong Jawa, wong isi penting apa nih gak njiwit wong ra ya wis to le. Nek dikon dakwah ngono tene biasa nih wong desa-desa. Si penting wong apa nek gak njiwit wong rak ya wis. Nggih dereng wis, Pak. Dereng wis. Kita memang harus punya akhlak yang baik. Ini bagian daripada perintah Allah. Punya akhlak yang baik. Jangan sampai kita ini bertindak sesuatu yang bisa menyakitkan hati orang. Ini memang bagian dari perintah Allah SWT. Baginda Nabi melarang orang membuat rumah yang tinggi-tinggi, yang akhirnya mengganggu jalannya angin kepada tetangganya. Baginda Nabi melarang orang itu masak yang baunya itu keluar ke tetangga-tetangga. Kalau dia tidak ingin membagi-bagikan makanan itu ke tetangga-tetangga. Jadi kita ini masak di rumahnya sendiri, di dapurnya sendiri, dagingnya sendiri. Tetapi baunya itu kemudian dibau sama tetangga-tetangga, sehingga tetangga itu timbul ingin makan, tidak kamu kasih. Ini pun juga sudah termasuk akhlak yang buruk. Kalau kita ini membelikan mainan untuk anak kita,
Kemudian mainan tadi membuat anaknya tetangga gaduh, nangis semua, minta mainan. Ini juga akhlak yang buruk. Tapi ini belum agama sempurna. Ini baru sebagian amalan agama yang namanya akhlak. Yang namanya akhlak. Tapi yang kita kehendaki, yang kita usahakan itu amalan agama secara sempurna. Nah kalau amalan agama ini sempurna, baru tampak keindahannya, kehebatannya, kekuatannya, barokahnya. Ini mobil baru, Mercedes, semua baru. Tapi sayang tidak ada bannya namanya. Maka tidak tampak kekuatannya secara sempurna. Bahkan bannya sudah ada, tapi pentilnya hilang namanya. Maka mobil tadi tidak bisa jalan. Maka yang kita usahakan itu amal agama secara sempurna. Mulaikan Allah Ta'ala. Maka dulu pada zaman sahabat itu orang Islam itu jumlahnya sedikit. Cuman 124.000 zaman Nabi, ketika Nabi menjelang wafat. Ya kalau sekarang ini cuman satu kecamatan lah itu, 124.000. Tapi waktu itu amalan agama banyak, malaikat. Nah kalau sekarang ini jumlahnya 2 miliar, tapi amalannya sedikit. Nah, ini bedanya di situ itu. Sedikit tapi sempurna, maka tampak kekuatannya, tampak barokahnya, tampak kehebatannya. Karena sedikit tapi sempurna. Ini walaupun banyak, tapi tidak sempurna kekuatannya, keindahannya, kemanfaatannya belum tampak dengan sempurna juga. Ini punya mobil cuman bannya tok, gitu. Ada yang punya pentilnya tok, gitu. Ada yang punya mesinnya tok, ya nggak bisa naik mobil. Walaupun punya ban 1000 ban, ya nggak bisa naik mobil. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita usahakan ini bagaimana amal agama secara sempurna di dalam diri kita ini. Karena banyak orang itu mengeluh, aku jani wis ngamal ngene, tapi kok masalah tambah akeh. Ya. Dikit lagi jani. Nah ini semulaikan Allah Ta'ala. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena semulaikan amal agama tidak sempurna tadi. Amal agama tidak sempurna. Kalau sempurna semulaikan Allah Ta'ala, maka amalan agamanya akan mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah, jalan keluar dari seluruh kesulitan kita. Nah, yang amal agama yang sempurna itu bagaimana? Asasnya dimulai dengan keyakinan. Keyakinan yang sahih atas la ilaha illallah. Keyakinan yang sahih bahwa yang berkuasa hanyalah Allah, yang menciptakan hanyalah Allah, yang mengatur segalanya hanyalah Allah. Raja-raja tidak berkuasa, yang berkuasa adalah Allah, yang menciptakan raja-raja. Negara-negara tidak ada yang kuat itu yang menciptakan negara-negara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah, nggak bisa. Makhluk besar, makhluk kecil sama saja. Seperti lampu besar, lampu kecil. Kalau nggak ada setrumnya, walaupun besarnya lampu kayak apa, ya nggak bisa nyala. Makhluk itu seperti itu semua kan. Makhluk besar, makhluk kecil, raja, rakyat, sama saja.
tanpa ditolong oleh Allah, 1 detik pun mereka akan hilang dari peredaran. Walaupun dia seorang raja yang punya tentara jutaan tentara, punya bom ribuan bom, tapi kalau Allah nggak ngasih nyawa dia sedetik saja, dia sudah mati. Kalau Allah tidak kasih kehidupan dia, walaupun sedetik saja, dia sudah habis. Apakah ada tentara yang bisa menghalang-halangi malaikat Israel? Apakah ada bom yang bisa menahan kematian? Apakah ada dokter yang bisa menghalang-halangi sakit? Seumpama dokter bisa menghalang-halangi penyakit, tentu tidak ada dokter sakit. Namuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang benar bahwa makhluk ini betul-betul nggak bisa apa-apa. Yang kelihatannya hidup itu hakikatnya tidak hidup, hanya dihidupkan. Yang kelihatannya itu jadi raja, hakikatnya tidak jadi raja, dijadikan oleh Allah. Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Siapa saja yang Allah kehendaki jadi raja, dia akan jadi raja. Walaupun dia ini orang lemah, sudah tua, tapi kalau Allah SWT menghendaki dia jadi raja, akan jadi raja. Walaupun dia ini orang yang paling pandai, kalau Allah SWT menghendaki dia jadi kuli, ya tetap jadi kuli saja. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang punya kerajaan. Allah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah akan melepas kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Kemarin jadi raja, kemudian tidak jadi raja. Kemarin dicintai, kemudian dibenci. Allah membolak-balikkan keadaan menurut kehendaknya. Jadi ikhtiar manusia ini pun tidak lepas daripada kudrat Allah, kekuasaan Allah. Namuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asasnya takwa pertama, keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua, keyakinan kepada Rasul. Tidak ada jalan keselamatan dunia akhirat selain satu jalan saja, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Hanya satu jalan saja. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Maka apa saja yang datang dari Rasul mesti kita terima. Wa kullu ma jaa bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Apa saja yang datang dari Rasul, maka mesti kita menyerah, taslim, dan menerima. Dan dari utusan Allah. Dari utusan Allah. Keagungan Rasul itu menurut keagungan yang mengutusnya. Keagungan seorang utusan menurut keagungan yang mengutusnya. Ya, yang mengutus Rasulullah itu Allah yang maha kuasa, yang maha tahu segalanya, yang maha bijaksana, yang maha rahman, yang maha rahim. Maka apa saja yang disampaikan oleh Rasul kita terima. Walaupun akal kita ini mungkin tidak paham, tapi kita terima juga. Kita terima walaupun akal tidak paham. Karena apa? Karena ini perintah dari yang menciptakan akal. Kalau perintah itu dari yang menciptakan akal, walaupun akal kurang paham pun harus diterima. Jangan akal itu digunakan untuk menolak perintah yang menciptakan akal. Akhirnya jadi iblis. Di iblis itu sok pinter, kan? Minteri wong. Karena dia ini sudah biasa dihormati di langit sana. Biasa dihormati. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa.
Allah Maha Pencipta. Tetapi semulaikan mengatakan kepinteran. Imannya kepada Allah itu cacat. Dia iman kepada Allah, tetapi tidak iman kepada kebijaksanaan Allah. Tidak iman dengan perintah Allah, bahwa perintah Allah itu mesti mengandung kebijaksanaan, kebaikan. Sehingga dia akhirnya menolak perintah Allah, akhirnya dia dilaknat oleh Allah SWT. Jadi setelah orang itu iman kepada Allah, maka kita ini harus taslim, tunduk, menyerah. Bagaimana penyerahannya? Mengikuti perintah Allah. Bagaimana cara mengetahui perintah Allah? Dari Rasulullah SAW. Yang perintah Allah ini sudah diriwayatkan oleh para sahabat, murid-murid pertama Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai sekarang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Rasul. Kemudian keyakinan kepada negeri akhirat. Keyakinan kepada negeri akhirat. Bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Maka masalah kita yang sebenarnya adalah masalah nanti di akhirat. Kemuliaan kita yang sebenarnya adalah kemuliaan di akhirat. Kehinaan yang sebenarnya adalah kehinaan yang di akhirat. Jabatan yang sebenarnya adalah jabatan di akhirat. Ada orang datang pada seorang ulama, saya ini punya masalah ini, masalah ini, masalah ini. Betul-betul masalah yang sangat menyulitkan. Maka kata para ulama, itu bukan masalah. Masalah yang sebenarnya itu, kamu bisa mati dalam keadaan Islam atau tidak. Masalah yang sebenarnya itu adalah apakah kamu bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur atau tidak. Masalah yang sebenarnya itu kamu akan masuk surga apa masuk neraka. Inilah masalah sebenarnya. Sekarang ini orang ini masalah-masalah yang kecil dibesar-besarkan, dan masalah yang besar dikecilkan. Bagaimana semulaikan Allah Ta'ala kalau ada orang itu punya anak, anaknya tidak makan sehari, maka satu kampung geger semua. Tapi kalau tidak salat 1 bulan, 2 bulan, nggak ada orang ngurus. Ya nggak semulaikan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah yang sebenarnya ini semulaikan Allah Ta'ala masalah akhirat. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang namanya takwa itu pertama kali meluruskan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada negeri akhirat. Ini asasnya. Kemudian yang kedua semulaikan yang namanya takwa itu, ibadahnya harus diperbaiki. Ibadah itu adalah hubungan langsung kepada Allah. Salat, zikir, doa, baca Quran, puasa, ini namanya ibadah. Jadi ibadah kita harus kita perbaiki. Kalau yang sudah mampu haji, umroh, tapi ibadah yang tertinggi adalah sholat. Ibadah yang tertinggi itu sholat. Umumnya orang kampung namanya ibadah tertinggi itu haji, ya. Karena nanti habis haji dipanggil Pak Haji, ya. Padahal ibadah yang tertinggi itu adalah sholat. Puncaknya ibadah itu sholat. Sehingga untuk menerima perintah sholat ini baginda Nabi diangkat ke langit sampai naik ke Sidratul Muntaha. Di tempat yang Jibril pun tidak bisa naik ke situ. Di situ Nabi mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah SWT.
Ini saking pentingnya sholat. Maka sholat itu harus diperhatikan betul-betul. Dulu para sahabat ketika menerima perintah sholat ini gembira sekali mereka. Gembira sekali. Para sahabat itu memahami sholat itu bukan hanya sekedar satu kewajiban, tetapi sholat itu adalah karunia Allah, hadiah Allah. Sholat itu adalah menghadapnya seorang hamba kepada Allah. Para sahabat dulu memahami sholat itu, kita diizinkan menghadap kepada Allah, berarti selesai seluruh masalah kita nanti. Nah, itu para sahabat dulu memahami sholat seperti itu. Maka mereka ini gembira menerima perintah sholat itu gembira. Padahal perintah sholat pertama itu sebelum sholat 5 waktu itu kelihatannya sangat berat sekali semuanya. Jadi perintah sholat sebelum sholat 5 waktu itu perintahnya itu tidak dihitung rakaatnya, tapi dihitung jamnya. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kamu sholat malam separuh malam atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Jadi tidak dihitung berapa rakaat sholatnya itu. Pokoknya sholat itu separuh malam. Nah kalau malam itu 12 jam berarti ya 6 jam.